Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sah atau tidak? Baik. Dalam hal seperti ini, kita itu harus tahu juga kuburannya itu di mana, ya. Kuburan yang ada di masjid itu di mana? Kalau di dalam masjid, jelas kita ulangi sholat kita. Diulangi sholat. Tapi kalau kuburannya itu di luar masjid, di depan, dan ada tembok pemisah, ya, antara masjid dan kuburan, maka tidak mengapa. Kalau depan masjid itu ada, ya, tembok pemisah antara masjid dan kubur, maka tidak mengapa sholat di masjid tersebut. Tapi kalau tidak ada pagar, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, berarti kita sholat menghadap kubur. Karena tidak ada pagar di antara masjid dan kuburan, maka sebagian ulama menyarankan diulangi sholatnya. Diulangi sholat. Wallahu a'lam. Sambil menunggu, ini ada tulisan pertanyaan. Amin. Apakah dibolehkan safar dengan tujuan silaturahim kepada keluarga, ya, kepada keluarga suami dan sekaligus ingin ziarah ke makam suami? Apa boleh? Tidak ada masalah. Orang dia silaturahmi, karena silaturahmi itu adalah penyebab seorang dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya adalah dengan silaturahmi, ya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Seorang misalnya suami meninggal di Malang, terus diajak anaknya, ayo kita silaturahmi ke paman-pamanmu, kemudian sekalian kita ziarah, insya Allah tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam. Yang lain pertanyaan? Ya, silakan. Pemimpin Vatikan yang datang, ya. Itu masalah wallahu a'lam, ya. Innamal amal binniyat. Kita tidak tahu niatnya orang yang melakukannya. Bisa jadi untuk cari muka, ya, supaya dibilang masya Allah, negeri ini negeri yang sangat toleran, misalnya. Kan kembali kepada niat tidak tahu. Tapi jelas sikap itu tidak benar. Dari sisi al-wala wal bara itu jelas tidak benar. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau jalan melihat ada orang berpapasan orang yang Nasrani, beliau tuh langsung menolehkan wajahnya. Kata beliau, aku tidak mau melihat orang yang membuat kedustaan kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi mengangkat Allah punya anak, karena Allah maha suci dari memiliki anak, ya, itu namanya sikap. Cuma kita kan hidup di ini, ya, mungkin punya, ya itu tadi tujuan-tujuan wallahu a'lam. Tapi jelas secara umum sikap itu sikap yang tidak dibenarkan oleh agama, ya. Bahkan agama mereka sendiri pun itu tidak menyetujui, ya. Seperti ada video masalah adzan, ya, seorang pendeta yang mengatakan bahwa apa yang ini itu tidak dibenarkan. Jangan mengadu domba antara kaum muslimin, ya, orang muslim dan non muslim di negeri ini. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mau. Cuma kadang-kadang orang-orang kita ini berlebihan, hulu dalam bersikap, ya, melampaui batas, ya. Hadahumullah, semoga Allah beri tunjuk pada mereka. Wallahu a'lam. Ya. Gini loh. Safar wanita, safar itu namanya safar perjalanan, ya. Safar itu artinya perjalanan, ya. Seorang wanita dari Surabaya Sidoarjo, safar apa enggak safar? Kok Sidoarjo safar itu? Hah? Ini Sidoarjo bukan safar, ya. Kira-kira boleh tidak sendirian? Boleh. Karena bukan safar. Safar itu adalah jarak yang seorang kalau pergi itu dia boleh mengkosorkan sholat,
dan menjamakkan sholat. Itu namanya safar. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, safar itu adalah 86 km atau 82 km. Kurang lebih segitulah. Ya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau seorang pergi di bawah angka itu, menurut Syafi'i masih boleh. Ya. Saya pernah duduk bersama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di Masjidil Haram ketika bulan puasa. Tak tahu tahun berapa itu. Sekitar tahun 1994 atau 95. Ada seorang wanita bertanya di Masjidil Haram. Beliau biasanya setelah tarawih duduk naik ke atas di satah, ya. Kemudian berikan pelajaran. Jadi ada seorang wanita bertanya, "Ya Syekh, saya ini datang dengan suami saya dari Mesir untuk umroh. Apakah boleh saya ini tawaf sendirian, ya, tanpa disertai suami saya?" Kata Syekh, boleh, karena Anda tidak safar, ya. Karena Anda tidak safar. Namanya dari hotel ke Masjidil Haram, ya, hanya tawaf, ya bukan safar namanya. Jadi beliau membolehkan, ya. Karena sudah ada di satu kota yang sama di kota Mekah, ya. Itu. Sekarang ada orang dari Jakarta, suami istri datang ke sini. Istri minta izin ke suaminya, "Mas, Bangka, aku mau ke TP, boleh enggak?" Ya, ada teman misalnya gitu. Itu boleh apa tidak kira-kira? Boleh. Dalam arti mau belanja, mau ini silahkan, ya. Walaupun tidak ada temannya, mungkin teman perempuan yang menemani, tidak ada masalah. Jadi harus bisa bedakan, karena ada hadis Rasulullah SAW itu, la yahillu li imra'atin an tusafir masirata, dalam satu riwayat yaum wa lailah illa ma dhi mahramin. Ya. Pertama bunyinya satu hari satu malam. Tak boleh wanita jalan sendirian kecuali dengan mahram. Dalam riwayat yang berikutnya 2 hari, kemudian ada 3 hari. Itu riwayatnya beberapa riwayat. Nah, jadi intinya kembali pada safar atau tidak safar. Ya. Sekarang seorang wanita ingin umroh, tidak punya mahram, ya. Carinya tidak punya memang, ya. Mungkin sudah meninggal, atau orang yang tidak ada, ya. Maka sebetulnya tidak wajib bagi dia untuk umroh, tidak wajib. Ya. Tapi kalaupun misal terpaksa dia lakukan, maka bertobat pada Allah Taala, beristighfar pada Allah Taala. Insya Allah umrohnya sah, tapi dia dosa karena safar tanpa mahram. Jelas ini ya? Wallahu a'lam. Nah, ini sudah dijawab tadi ya Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang datangnya seorang pemimpin agama lain ke Indonesia, ya? Itu sudah sebut tadi. Ya, orang lakukan itu tergantung ya apa yang dia niatnya apa. Karena niat pamer, niat untuk hebat, ya. Kembali ke situ. Tapi dari sisi agama, ya menghormati itu boleh saja, ya. Karena Umar bin Khattab pernah pergi ke mana? Ke negeri Syam untuk mengambil kunci Al-Quds, ya. Kuncinya Masjid Al-Aqsa. Datang ke sana, dihormati. Jadi dari sisi kemanusiaan, menghormati utusan, menghormati, itu hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Tapi kalau sudah berlebihan, ya tidak dibolehkan. Sampai masuk ke masjid pakai pakaiannya mereka, ya itu sudah bukan toleransi lagi itu, ya. Itu sudah kebablasan namanya. Iya. Nah, itu yang kita sayangkan itu. Silakan yang lain. Baik, ini kata kunci ya dalam masalah ini. Setiap uang atau yang kita itu ragu, pikir ini halal apa tidak, maka sebaiknya disedekahkan. Itu kata kunci. Kecuali kalau seorang betul-betul butuh, ya, dia betul-betul butuh duit itu, ya, maka dia pakai seperlunya. Dia pakai seperlunya. Jadi setiap uang yang kita anggap ini syubhat, tidak jelas, uang dari mana, tidak tahu apa, maka itu lebih utama dikeluarkan. Kecuali kalau dia betul butuh, maka pakai seperlunya. Adapun yang lain disedekahkan pada orang lain. Wallahu a'lam. Itu lebih
lebih selamat. Ini namanya seorang itu dia menjaga agamanya, ya, daripada terjerumus dalam syubhat. Ya. Jelas Bu ya? Jadi yang bertanya kalau ibu tuh ragu, ini uang halal apa tidak, sudah kasih ke orang, ya, disedekahkan. Kecuali kalau perlu, pakai seperlunya, selebihnya kasih orang. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ustaz, Ya. tanya juga, ketika saya ingin umroh, tetapi ini penawaran dari suami, dia mempersilahkan saya untuk berangkat tapi sendiri, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya sebetulnya kalau suaminya ya artinya kalau ngerti agama ya tidak sepatutnya melakukan hal itu. Dia paling tidak mencari mahram. Kalau suami tidak bisa ikut, ya mungkin ada mahram yang lain, gitu. Ya. Itu sebetulnya sikap yang semestinya. Ya. Apalagi kalau orang suami punya duit, ya punya berduit, intinya punya ya orang cukup lah. Ya, alangkah baiknya kalau dia misalnya mengumrohkan orang lain karena dia tidak bisa untuk menemani istrinya dari mahramnya. Itu yang laki-laki. Tapi kalaupun, makanya saya katakan tadi, kalaupun terpaksa seorang dia berangkat, tetap dia itu dosa. Ya. Tapi umrohnya sah. Ya. Umrohnya sah. Sama dengan masalah orang yang pergi haji, tapi dia tidak mengikuti prosedur yang diatur oleh ulatul amr, oleh pemerintah. Itu hajinya sah, tapi dia dosa karena melanggar. Iya, karena melanggar. Karena ketika baik itu pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia menentukan hal-hal yang ditentukan, itu mereka sudah memikirkan dampaknya apa, akibatnya apa. Ya, kalau berangkat tanpa izin. Jadi kalaupun dia lakukan, ya insya Allah hajinya sah. Ya. Umrohnya sah, tapi ada dosanya. Dosa dari sisi lain, yaitu tidak taatnya itu dosanya. Ya. Ya. Jelas Bu ya yang bertanya. Jadi umrohnya insya Allah sah, ya. Tapi ada dosanya karena pergi tanpa mahram. Itu kalau ada apa-apa kan tidak tahu. Kita ini tidak tahu loh. Kalau seorang dia pergi perempuan tanpa mahramnya, tahu-tahu dia sakit, ya, dan harus misalnya harus ada auratnya terbuka, itu kan tidak tahu. Nah, tapi kalau mahramnya ada, bisa mahramnya yang misalnya meminta pada wanita lain misalnya untuk mengurusi dan sebagainya. Jadi demikian. Pertanyaan lain masih? Ya, silakan. Itu disebutkan tentang masalah-masalah dilematis, ya. Karena pada dasarnya, ya misalnya seorang yang pakai Grab, memang kerjaannya itu, gitu, ya, Grab. Sekarang misalnya boleh enggak seorang mengantarkan kepada tempat ibadah yang lain, ya? Kalau dia bisa menolak, maka silakan dia nolak, ya. Tapi memberi alasannya jangan memberi alasan. Karena apa? Bisa saja nanti ada masalah setelah itu, ya. Iya. Kalau bisa nolak tapi dengan cara maaf saya lagi menunggu pesan orang yang sudah pesan misalnya gitu. Tapi jangan kamu ini orang nggak boleh pergi ke sana, ya itu juga akan berdampak buruk. Itu. Wallahu a'lam. Jadi memang dilematis. Ya kita disuruh fotokopi, orang punya fotokopi tentang kemungkaran, syirikan misalnya. Ya itu juga berhak menolak. Ya, kita harus menolak. Tapi dengan cara yang baik. Itu. Sekolah Kristen. Ya itu lain, sekolah yang kewajiban. Kenapa masukkan anak ke sana? Kan gitu. Ya. Tapi kalau dia orang wanita orang muslimah yang sekolah, itu insya Allah tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Karena ini muamalah masalahnya. Ini bukan masalah, ini muamalah. Nanti jasa mengantar itu.
Ya, wallahu a'lam.